Oke, tadi udah ya nomor 1, 2. Untuk nomor 1, Sekarsang tadi menjawab apa? Yang nomor 1, yang nomor 2. Biar nggak Baik, selesai. nomor 2. Ya. Yang menyuguhkan kopi. Hai, betul ya, menyuguhkan kopi. Mari kita dengerin sekali lagi. 2番、1、ミラーさん、コーヒーはいかがですか？ありがとうございます。どうぞ。いただきます。Hai, betul ya, menyuguhkan kopi karena tadi si ceweknya bilang, eh kohi wa ikaga desu ka? Jadi kayak tadi ya menyuguhkan mau kopi enggak gitu. Iya. Boleh gitu ya. Hai. Terus dijawab lagi sama ceweknya, dozo, silahkan. Terus sama cowoknya tadi itadakimasu. Ya. Betul? Itadakimasu. Ya. Hai, betul ya. Jawabannya yang nomor 2. Hai, kalau yang nomor 2 ini menjawabnya apa tadi? Kalau kayaknya nomor 1 nggak sih, Sensei? Nomor 1. Mari Iya. kita dengerin sekali lagi. 2、そのネクタイ素敵ですね。これですか？誕生日に母にもらいました。そうですか。Hai, betul ya, nomor 1. Karena tadi kan awalnya ada cewek gitu kan. Ya, kono necktie steki desu ne. Steki, kayak bagus ya, cantik ya, dasinya gitu, dasi ini gitu. Berarti dasinya yang punya si laki-lakinya. Terus si laki-lakinya jawab, kono necktie desu ka? Oh, dasi ini. Tanjoubi ni haha ni moraimashita. Jadi dapat dari ibunya, betul ya, nomor 1 Pada pada hari ulang tahun. Kalau yang nomor 2 ini, itu ayahnya yang ngasih ya. Tapi kalau yang nomor 3 ini, si laki-lakinya yang ngasih buat ayahnya. Kayak gitu. Hai, betul ya, berarti nomor 1 dan 2. Kita lanjut ya ke nomor 3. Nomor 3 ini seperti biasa ya, Marubatsu ada 3 soal, jadi diisinya dibuletin atau disilang. Nanti di 2 kali juga ya pengulangan untuk audionya. 3番、1、Kedengeran nggak? Sudah. Oke. 3番、1、カリナさん、もう昼ご飯を食べましたか？いいえ、まだです。じゃあ、一緒に食べませんか？ええ、行きましょう。カリナさんは一人で昼ご飯を食べます。Baik, saya coba ulang sekali lagi. 1、カリナさん、もう昼ご飯を食べましたか？いいえ、まだです。じゃあ、一緒に食べませんか？ええ、行きましょう。カリナさんは一人で昼ご飯を食べます。Oke, itu tadi nomor 1 ya, lanjut nomor 2. 2、ミラーさん、もう東京にレポートを送りましたか？はい、送りました。何で送りましたか？メールで送りました。ミラーさんはメールで東京にレポートを送りました。Ulang lagi. 2、ミラーさん、もう東京にレポートを送りましたか？はい、送りました。何で送りましたか？メールで送りました。ミラーさんはメールで東京にレポートを送りました。Hai, itu untuk nomor 2, sekarang nomor 3. 3、ミラーさん、その本はミラーさんのですか？いいえ、図書館から借りました。もう読みましたか？いいえ、まだです。今晩読みます。ミラーさんは図書館の本をもう読みました。Saya ulangin lagi. ミラーさん、その本はミラーさんのですか？いいえ、図書館から借りました。もう読みましたか？いいえ、まだです。
今晩読みます。ミラーさんは図書館の本をもう読みました。Hai. Tadi ya udah semua, nomor 1, 2, 3. Untuk nomor 1, tadi Sekarsang jawab apa? Batsu. Batsu. Nah, Kita coba dengar sekali lagi. 3番、 1、カリナさん、もう昼ご飯を食べましたか？いいえ、まだです。じゃあ、一緒に食べませんか？ええ、行きましょう。カリナさんは一人で昼ご飯を食べます。Hiru gohang wa bla 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 bla. Hai. Betul ya, Batsu. Batsu. Hai. Karena kan tadi diajak ya, udah makan Ya. belum? Mau tabemas taka madedes. Terus diajakin ishoni tabemasen ka? Hai. Nah, ikimashou. Tapi pernyataannya malah hitori de tabemas ya. Jadi salah. Betul ya, Batsu. Batsu. Hai. Lanjut ke nomor 2. Sekarang jawabnya apa? Nomor 2, Maru. Maru. Kita dengar sekali lagi. 2、ミラーさん、もう東京にレポートを送りましたか？はい、送りました。何で送りましたか？メールで送りました。ミラーさんはメールで東京にレポートを送りました。 Hai, betul ya, Maru. Kan tadi nanya udah dikirim belum? Udah ngirim report, laporan belum ke Tokyo gitu ya. Tokyo ni report okumashita ka? Terus tanya, hai, mau okumashita udah dikirim. Terus ditanya lagi, nande okumashita ka? Dikirimnya lewat apa? Meru de okurimashita. Lewat email. Sesuai sama pernyataannya yang terakhir ya. Meru de Tokyo ni reporto okurimashita. Hai, betul. Lanjut yang terakhir nomor 3. Jawabannya apa? Saya ragu-ragu sih Sensei, tapi kayaknya Maru juga. Oke, Maru. Mari kita dengerin lagi ya. 3、ミラーさん、その本はミラーさんのですか？いいえ、図書館から借りました。もう読みましたか？いいえ、まだです。今晩読みます。ミラーさんは図書館の本をもう読みました。 Hey, ternyata jawabannya Batsu. Kenapa Batsu? Karena tadi si ceweknya nanya, Koren Mirasang no hong desu ka? Gitu. Ini bukunya Mirasang bukan? Terus Mirasangnya jawab, iye, toshokan kara karimashita, minjem dari perpustakaan. Terus ditanya lagi, mau yomimashita ka? Udah baca belum? Iye, mada desu. Nah, terus kong bang, yomimas. Gitu. Jadi baru mau malam ini ya dibacanya. Sedangkan pernyataannya itu mau yomimashita. Salah ya, tidak sama dengan percakapannya. Jadi batsu. Baik, begitu. Oke, yang nomor 3 udah, kita lanjut ya ke nomor 4. Kalau untuk yang nomor 4 itu, ini kayaknya pakai pola kalimat kasimas dan karimas ya, meminjam dan meminjamkan. Kita lihat dari contohnya ya, Reinya ini ilustrasinya teman, ini kan si Watashinya gini ya, yang megang buku dan ngasihin ke temennya ya, ke tomodachi-nya di sini. Jadi kalimatnya jadi tomodachi ni hong o kasimas, meminjamkan buku ke teman. Karena di ilustrasinya si ininya ya, Watashinya yang ngasihin buku ke tomodachi. Gitu. Oke, mungkin lanjut ke nomor 1, silakan. Kira-kira ini lagi ngapain ya, nomor 1? Itu kan belajar ya, Sensei? Ya, Yang
belajar narai mas, bener nggak ya? Hmm. Kalau di sini Yang kan belajar bareng itu. ya betul belajar. Tapi di sini apa ya kayak sisinya dari si gurunya. Jadi si gurunya yang mengajarkan ini ya bahasa Inggris, English. Berarti bengkyo. Bengkyo itu masih sama dengan belajar artinya, sama dengan ada Oh, imas. berarti Masih ingat? mengajar ya, Iya mengajar. betul mengajar. Mengajar. Aduh. Mengajar itu, bentar, lupa saya. Kosakatanya apa mengajar? Oh, Oshimas ya, Hai betul Oshimas. masih emas. Oshimas berarti eh Gakusei ini eh Eigo. Betul. Eigo eh koshi apa? Oshimas. Hai betul. Gakusei ni ego o osiemas. Nah, betul ya. Jadi mengajarkan bahasa Inggris kepada murid ya di sini Murid. Gakusei. Hai. Baik nomor satu udah. Sekarang nomor dua. Nih kira-kira ini kalau dari ilustrasinya kira-kira ngapain? Itu meminjamkan, benar nggak Sensei? Dari ininya, Sensei, Ya dari senseinya. Senseinya meminjamkan kamus Hai, Jiso. hai betul Jiso. Tapi di sini kan sensei ini berarti dari sensei. Ini watasinya. Berarti Heeh. sayanya Oh, yang menerima, ya menerima ya. menerima. Oh, menerima. Oke. Berarti Moraimas. Hai betul. Moraimas. Berarti Sensei ini Jiso wo Moraimas. Hai betul ya. Sensei ini Jiso ini menerima kamus ya. Iya. Jiso. Mau moraimasu. Hai. Lanjut nomor tiga. Di sini kira-kira lagi ngapain ya? Itu apa? Itu menerima, mengirimkan. Kirim ya itu ya. Ini Kirim kayaknya tadi bener sih menerima. menerima paket atau mengirim paket ya? Kayak paket Menerima. Kayaknya menerima deh, menerima paket. Soalnya awalannya di sini ini ya, nomor tiga nih masuk Kazoku. Kazoku kan Berarti family kan nerima itu. paket dari keluarga. Eh, menerima paket dari keluarga. Ya, Menerima tuh kan. Jadi kan masih murai. Paket itu bentar, paket itu apa ya? Ini kayaknya mungkin kado mungkin biasanya atau betul paket. semacam kado. Kenapa? Kayak semacam maksudnya paket semacam kado gitu mungkin. Oh iya, bisa. Kado juga bisa hadiah gitu ya. Hadiah gitu. Berarti paket kado itu ini apa namanya? Puri Purizengto. Hai, betul. Purezengto. Purezengto. Berarti Kazokuni Purezengto moraimasu. Hai, betul ya. Kazoku ini uh, eh, Zento Muraimas. Dapat kado ya dari keluarga. Lewat ini mungkin ya. Kantor pos gitu.
Hai. Ya, presento moraimasu. Lanjut ke nomor 4. Oke, ini kira-kira ilustrasinya. eh dapat jam tangan. Iya, betul. Dapat Berarti jam tangan berarti dari memberikan ya, memberikan jam tangan. Kan iya kan ya, Bang. memberikan hai. Kan itu kan watasinya kan kayak memberikan gitu nggak sih? Atau dapat ya? Hmm, kayaknya dapat deh. Soalnya Oh, dapat. yang memberikan di sini kayaknya ya apa? Si ayahnya gitu. Ayah, iya, Ya, soalnya jamnya ada di tangan ayahnya gitu. ayahnya. Berikan ke Oh, atas. berarti mendapatkan, Ya, berarti pakai yang ini lagi. mendapatkan itu murai emas lagi ya berarti. Iya, betul orang yang masalah ini. Hmm. Berarti Hahani jam tangan tuh. Ini apa? Oh, Aha oh, bukan. oh kok Cici, Hai, betul Cici ya. Cici, Cici, salah. Cici ini eh Jam tangan masih ingat jam nggak jam? tangan itu bentar tak buka. Siapa? Oh, ini Tokei. Kalau tokai itu jam aja ya, jam Oh, dinding. jam aja. Kalau Salah. jam tangan masih ingat nggak? Ini agak beda kalau jam tangan. Ah, Mas, Kai. Aduh, lu. Ingatnya cuma Tokei aja sih. agak apa? Kalau jam tangan itu ude doke ya, ude doke. Ude doke. Hai, ude doke. Ude doke. Ude doke. Jadi, cici ni ude doke no moraimasu. Hai, betul ya. Ude doke oh moraimas. Jam tangan. Jam tangan, ude doke. Kalau toke itu jam dinding. Moraimas. Hai, gitu ya. Moraimas. Lanjut ke yang terakhir ini. Kira-kira lagi ngapain nih? Telepon. Hai, betul. Telepon. Ke ini ya. Ke pacarnya. Masih ingat kalau nelfon apa? Itu tuh kan telepon aja kan Denwa, Denwa. Ya, Kalau menelpon itu sebentar. Eh, kakek Mas. hai, betul. Mas. Oh, Jadi, eh, itu kan Kanosho, eh, ini gak kelihatan Kanosho ya. ni Ini Kanojo ya. eh, iya, bener. Oh, Kanojo, Ya, salah, ya maaf. kelihatan tadi. Eh, Berarti Kanojo, Kanojo ni eh Dengwa, oh berarti sensei ya. Ya, Atau betul. Betul. Dan wow. Den Dengwa, oh tadi ka kakek Mas. Hai, betul ya. Jadi menelpon ke pacar ya, Kanojo. Kalau Kanojo itu pacar perempuan ya. Kalau untuk pacar laki-laki itu Laki-laki Karesi. Karesi. Hai, coba Karesi. di ya, kayak gitu ya. Itu kanjinya Karesi, itu hiragananya. Karesi. Karesi. Tapi ada juga eh, pacar itu secara umum gitu ya, secara dua-duanya bisa dipakai bahasa laki perempuan. Itu koibito ya. Koibito itu gabungan kanji koi, kanji cinta sama orang ya hito. Jadi koibito.
Itu bisa secara umum ya digunain buat cewek atau cowok. Nah, ini denwa o kakemas. Ini kalau nelpon ke orang lain kan kalau dari kita ke orang lain itu kakemas ya. Tapi kalau misalkan kita yang mendapatkan telepon jadinya denwa apa? Masih ingat nggak? Yang satu laginya ya. Iya, yang kebalikannya. Kalau kita menerima. Moraimas. Yang Iya, moraimas betul. itu. Betul, moraimas. Berarti dengwa moraimas gitu ya, Sensei. Iya, betul. Kalau misalkan Oh. kalau kita yang nerima dari orang lain berarti denwa o moraimas. Kalau kita yang Oh. nelpon duluan itu denwa o kakemas. Kakemas. Hai, Oke. gitu. Hai, gitu ya. Itu untuk nomor 4 sudah dikerjakan. Sudah dibahas, kita lanjut lagi ke nomor 5. Oke, ini cukup banyak. Kita lihat contohnya. Mo hiru gohan o tabemashita ka? Udah makan siang belum? Iye, mada desu. Enggak, belum. Kore kara tabemasu. Setelah ini makan gitu ya. Issho ni tabemasen ka? Mau makan bareng-bareng enggak? Gitu. Hai, kayak gitu ya mungkin untuk pengisian yang di apa namanya garis bawah ini kayaknya disesuaikan sama pertanyaannya terus sama kalimat yang ada di depannya ya. Kayak misalkan dia yang iye ini kan depannya iye udah pasti karena belum jadi mada des ya. Iye mada des biasanya. Kalau misalkan hai berarti hai kita bebas tak kayak gitu. Ke sini korekara setelah ini korekara tabemah setelah ini akan makan. Ini kalau yang ada ishoni itu artinya bareng-bareng ya ishoni. Biasanya itu mengajak. Jadi pakai pola kalimat kata kerja yang mengajak. Kayak gini ya contohnya ishoni tabemasen ka? Mau makan bareng-bareng enggak? Kayak gitu ya untuk pengisiannya. Hai, mungkin kita langsung aja ke nomor 1 ya. Silahkan mungkin bisa dicoba dulu aja. Mo oh mo Osaka Joe ikimashita ka? Hai, Iye. Osaka Johe ya. Osaka ya, Johe ya. Iye. Mada desu. hai betul. Terus Nichiyobi Mira-san to eh ikima ikimas ikimashita. Hai betul. Ikimashita. Karena bentar. Eh. Karena belum berarti tidak lampau ya. Ikimas aja cukup. Oh, belum ya. Ya, Tapi pertanyaannya pakai ya. ikimashita. Mungkin saya jelasin kan Kak, walaupun ini pertanyaannya pakai ikimas tak, ikimas kah, tapi dia kan si ini yang nanyainnya tuh dia belum tahu si yang ditanyainnya apakah udah berangkat atau belum. Jadi makanya pakai masita gitu. Jadi udah berangkat atau belum gitu. Tapi dijawabnya iya, Mada des. Belum. Jadi kan kejadiannya belum ini ya, Jadi belum ya. berangkat. Jadi makanya jawabannya ikimas aja gitu. Oh, ikimashita aja. Oke. Oke. Nichiyobi Mira-san to ikimasu. Hai. Ishoni ikimasu. Ikimasen ka? Hai, betul. Isu nih. Ikimasen ka sama kayak yang ini ya, tapi masen ka karena mengajak bareng-bareng ya ada isu nya. Jadinya ngajak bareng-bareng gitu. Isu nih ikimasen ka? Mau pergi bareng-bareng nggak? Nichiobi Mirasang to ikimas. Kan iya ada des belum ya. Nichiobi Mirasang to ikimas. Baru mau gitu berangkat di hari Minggu sama Mirasang. Terus diajak isu nih ikimasen kah? Mau mau nggak mau berangkat ke bareng-bareng gitu ya. Kayak gitu ya untuk nomor
1. Kita lanjut ke nomor 2. Boleh lagi, silakan. Mo kari taruh. Saya kalau katakana masih lupa-lupa. Hai, Mo juga. kuri kurisu kurisu Itu ma ya. kurisuma Hai, kurisuma. kurisuma suka Kurisuma kurisuma suka do Hai, betul. kurisuma suka do mo kurisuma suka do o kakimashita ka? Hai, Hai, karimashita. kakimashita. Kok karimashita. Hai, betul ya. Mau Christmas kado. Ini kartu Christmas. Christmas ya. Hai, Iya. memang agak susah pengucapannya kalau Iya. di ini ya pakai katakana di Jepangnya ucapannya jadi kurisumasu. Jadi udah nulis kurisumasu kado kakimashita kah udah nulis kartu Ucapan ucapan ya Natal. Natal gitu. Hai. Mungkin sama kayak tahun baru gitu ya. Mereka ada budaya gitu kayak gini kayak buat ke teman, keluarga dan rekan kerja gitu ngirimin ucapan Natal atau nggak tahun baru biasanya kayak gitu lewat kantor pos. Terus hai kakimashita. Mungkin saya lupa ya. Biasanya ditambahin mo juga depannya. Hai, jadi mo kakimashita. Saya memastikan lagi gitu. Iya, udah dikirim. Mo kakimashita. Udah dikirim. Udah ditulis. Hai, gitu ya untuk nomor 2. Lanjut nomor 3 silahkan. Mo nimotsu wo okurimashita ka? Iye, mada desu. Hai, Ko kono gogo. itu kyo ya. Hah? Kyo. 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 Oh ya. Kyono gogo. Kyono gogo. Kyo no gogo. Okimashita. Rimas. Oh ya, Okurimas. belum. Hai. Ya, karena belum. Karena tadi iya ada des Belum ya. ya. Hai, jadinya pakai yang biasa aja okurimas. Pakai bentuk mas biasa. Hai, Karena mau kalau nih. nanti malam ya ini. Iya, Ya. betul. Malam Kyo no gogo. Malam ini gitu ya. Atau sore ini baru dikirim. Monimotsu o okurimashita kah? Barangnya gitu ya, barang-barangnya udah dikirim belum? Belum ya, di iye pada desu, kyonongo go okurimashita. Baik, itu kita lanjut ke nomor terakhir yang nomor 4. 4. Oke. Tere ya itu. Tere, oh Tere. ya. Salah. Teresa Chan. Hai, betul. Teresa Chan wa mo nemashita ka? Hai. Hai. Pakai mo nggak berarti? Iya, pakai mo. Hai, mo nemashita. Hai, betul ya. Hai, mo nemashita. Ya, mau tuh untuk mempertegas lagi ya. Ya udah gitu, udah tidur. Teresa Chang wa mau dimasak. Teresa Chang udah tidur belum? Hai, mau dimasak. Udah tidur. Baik, nomor lanjut ya. Kita ke nomor 6. Ini kalau nomor 6 itu ini ya, yang kosong-kosongnya diisi pakai partikel. Contohnya, Korewa, Italiano,
kutsu desu. Ini sepatu ya, kutsu. Kutsu buatan Italia gitu atau dari Italia. Italiano kutsu desu gitu. Jadi ini yang kosong-kosongnya diisi pakai partikel yang sesuai. Hai, silakan nomor 1. Watashi wa hashi bla 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 gohan hashi hashi gohan bla 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 gohan tabemasu. Hashi, aduh saya kemarin lupa. Ingat gak hashi? Heeh. Hashi itu ini kan tentang waktu ya. Waktu waktu Ini tuh kayak apa ya? Alat makannya nih. Ini pakai apa? bentar saya. Hashi. Oh, sumpit. Ya, betul. Kalau berarti kalau barang itu to. Enggak. Enggak. Ada waktu itu pernah dijelaskan ada kalau misalkan menggunakan suatu apa namanya benda gitu atau sarana pakai partikel apa, masih ingat nggak? Bentar. Saya makan pakai tangan, saya makan pakai sumpit, saya makan pakai sendok, masih ingat nggak? Oh, Pakainya itu pakai partikel apa? pakai partikel D. Iya betul, Hashi D berarti. D, Hashi betul ya, pakai partikel D. D. Sama kayak kalau misalkan naik mobil kendaraan gitu ya pakai D, Pakai D ya. rumah D kan. Kalau ini untuk menggunakan suatu benda sarana gitu ya. Jadi kayak makan pakai sumpit. Baik, lanjut nomor 2. Meru bla bla bla. Repo to okimashita. Okurimashita. Okurimashita. Meru saya okurimashita Meru. Mengirim Laporan. Hai, melalui email gitu. Nah, melaluinya itu melalui atau menggunakan email. Pakai partikel apa? Masih D juga nggak ya, Sensei? Ya, betul. Masih pakai D. D. Betul ya, masih pakai D. Jadi partikel D itu untuk menggunakan apa ya? Untuk benda atau sarana gitu ya. Kan ini lewat email sarananya gitu. Mengirimkan laporan sarananya lewat email. Kayak gitu. Hai, lanjut lagi. Nomor 3. Sayonara wa eigo bla 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 nang desu ka? Sayonara wa eigo D. Iya, betul. Ego Nang desu D. ka? Selain untuk sarana atau benda tadi ya, menggunakan sarana atau benda, ini juga kayak untuk kalau di bahasa gitu, misalkan bahasa Inggris, sayonaranya di dalam bahasa Inggris itu apa? Oke, D. Ya. Lanjut nomor 4. Ini ada 2 ya kan kosongnya. Watashi wa kino kanojo bla 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 tegami bla 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 kakimashita. Itu kan kanojo kino kanojo tegami kan. Saya kemarin ya Iya, betul. menulis surat gitu kan. Iya. Menulis surat untuk pacar gitu ya. Pacar saya itu Kanojo. Berarti si penulisnya cowok ya, karena Kanojo itu buat cewek. Yang kanojo-nya pakai D.
Benar nggak pakai sih? D. Kalau kurang tepat. Kurang tepat. Masih ingat nggak kalau misalkan kita mengirimkan atau membuatkan atau memberikan kepada seseorang itu pakai artikel apa? Kepada ya misalkan. Memberikan ya. Kalau memberikan ya. Misalnya mengasih kayak memberikan Iya, itu. pakai Oh, partikel apa? Kayak misalkan oh eh nih. iya betul nih Nih ya benar. ya kepada ya pakai dilambangkan Nih. partikel nih. Oke, satu lagi nih. Ini Ah, tegami nani kakimashita. Biasanya pakai eh, apa? oh yang oh itu ya tegami. Iya, Oh, betul. Oh, oh iya. Ini untuk um, menjelaskan ini ya. Kalau pakai ininya akhirannya kata kerja, pasti ininya pakai O gitu oh, ya. Kecuali yang pepergian. Ya, kalau yang pepergian itu pakai E. eh. Hai. Terakhir ya, nomor 5. Ini juga sama, ada dua lagi. Ada dua yang kosongnya. Silakan. Watashi wa tomodachi ni Hai, betul. itu apa? Oh, omiya omiyage. Omiyage bla 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 moraimashite. Moraimashita. Apa? Omiyage. Oh, Hai, betul. Oh, moraimashita. Jadi, watashi wa tomodachi ni omiyage o moraimashita. Saya mendapatkan ya, moraimashita. Mendapatkan betul. omiyage itu oleh-oleh Oleh-oleh oleh dari teman saya. teman. Hai. Jadi, ni itu ada dua ya, bisa kepada atau bisa dari. Hai, itu untuk nomor 6 ya, sudah diisi apa? Dengan partikel-partikel. Kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7 ini cerita ya, kayak yang kemarin itu. Terus yang pengisiannya itu yang nomor 1 sampai 4 itu diisi marubatsu. Apakah pernyataannya sesuai dengan isi cerita atau enggak? Mungkin boleh Sekarsang dibaca semuanya ya kali ya, karena Sekarsang hari ini sendiri dibaca semuanya. Nggak usah pakai arti, nggak apa-apa, dibaca aja. Oke. Kesa. Dari sini ya, dari judulnya dulu. Yang Oh, ini yang paling atas. Doyobi to Nichiyobi. Eh, Kesa Toshokan e ikimashita. Eh, Toshokan de eh tar ini perlu Itu taro ya, taro 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 cha taro chahang taro chang taro-chan. ni taro Hai, chang ni taro chang ni oimashi oimashita. eh Taro chang to 一緒に一緒に taruh saya lupa. Eh, itu yang kayak T itu berarti B hai betul. B B T B D Iya betul, B bide. B D B D video Iya, video video. Hai, video iya. Video berarti video mimashita. Watashi wa ya berarti roku roku itu no Ryoko ya. Rio Ryoko. Mungkin saya gedein lagi. Rio Ryoko no hon o karimashita. Ashita wa nichiyoubi desu. Ah, asa Ryoko no
Hong o yomimasu. Gogo te depato e ikimasu. Eh, hanao kaimasu. Ini berarti haha Ya, no tanjoubi no purezento desu. hai, oke. Otsukara sama deshita. Oke, terima kasih ya sekarang sudah dibacakan. Oke, mungkin saya jelasin untuk artinya dari awal ya. Doyobi to nichiyobi. Saya udah tahu ya artinya hari Sabtu dan hari Minggu. Minggu, ya. Jadi ini kayaknya menceritakan keseharian Mirasang di hari Sabtu sama Minggu itu ngapain aja. Baik, yang pertama itu ada kesha toshokan ikimashita. Kesha itu tadi pagi ya. Di pagi, ya. Baik, tadi pagi pergi ke perpustakaan ya. Perpustakaan, ya. Terus lanjut, toshokan de taro-chan ni aimashita. Di perpustakaan Perpustakaan. bertemu dengan Taro-chan gitu ya. Karena ini ada suatu kegiatan gitu ya di suatu tempat, yaitu ada suatu kegiatan di Toshokan, yaitu bertemu Taro-san gitu ya, Taro-chan di Toshokan. Jadi pakai partikel de. Toshokan de Taro-chan ni aimashita. Nah, untuk aimashita ini pasti selalu pakai partikel nih ya. Ininya jadi bukan Taro-chan o aimashita, tapi Taro-chan ni aimashita. Lalu Berarti kalau ketemu kata kerja gitu ya, saya kata kerja kan aimashita kan kayak bertemu kan kata kerja verb gitu ya. Berarti ya, partikelnya nih pasti ya, gitu. ya pakai kalau aimas itu khusus pakai partikel ni gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Taro-chan to issho ni video o mimashita. Jadi bersama ya kan to Taro-chan to bersama Taro-chan. Taro-chan to issho ni bersama dengan Taro-chan video o mimashita. Jadi nonton video. Watashi wa ryoko no hon o karimashita. Saya meminjam ya karimas. Meminjam buku. Hon o karimashita. Meminjam buku. Buku apa? Ryoko. Buku kayak buat travel gitu ya. Ryoko no hon. Jadi buku buat travel gitu. Jalan-jalan gitu. Ryoko no hon o karimashita. Meminjam buku travel. Lanjut. Ashita wa nichiyobi desu. Besok hari Minggu gitu ya. Asa ryoko no hon o yomimasu. Nah, karena kan di sini udah beda ya ininya. Yang tadi tuh yang di hari Sabtu karena besok hari Minggu berarti di sininya ceritanya sekarang tuh hari Sabtu ya. Em, karena kesa sudah terjadi gitu. Makanya di sini yang dipakai itu semuanya pakai masta ya. Mungkin beda. Ini masta. Nah, sedangkan kalau yang paragraf baru gitu, paragraf kedua ini udah biasa gitu ya, bukan yang ini pakai des, bukan desta. Ini yomi mas juga bukan pakai yomi, bukan pakai masta. Karena di sini masih asta, masih besok gitu, belum kejadian. Jadi asaryoko no hon o yomi mas. Jadi di sini tuh kayak masih merencanakan nih gitu. Eh pagi hari gitu di pagi hari saya akan di sini Yomi Masnya itu belum belum dibaca gitu Belum Mas. terjadi. Ya. Belum terjadi. Jadi masih baru mau membaca gitu, membaca buku yang tadi dipinjam itu ya, buku Ryoko no Hon, buku travel. Lanjut lagi, gogo depato ikimasu gitu. Pada sore harinya gitu, pergi ke department store. Terus hana o kaimas membeli bunga. Haha no tanjobi no presento desu gitu ya. Hadiah ulang tahun ibu gitu ya. Jadi untuk ulang tahun ibunya gitu ya. Hadiah ulang tahun ibunya dibelikan bunga. Hana o kaimas.
Tuh, jadi ini kayak semacam rencana buat hari minggunya, hari ini Chiyobi-nya ya. Di sininya karena tidak lampau belum terjadi. Gitu. Baik, kita lanjut ke soalnya ya. Ini silakan nomor 1. Eh, Kyo wa do Kyo apa? Doyobi des. Hai, Maru. betul, Maru. Ya, Kyo wa Yobi desu. Maru, karena dilihat dari sini ya. Di sini Paragrafnya. yang ini Ashita Nichiyobi desu, besok hari Minggu. Berarti Kyo hari ini pasti hari Sabtu. Lanjut nomor 2, silakan. Mira-san wa kesa ta Taro-chan to doyobi e ikimashita. Toshokan ya. Toshokan. Toshokan. Oh iya, Toshokan e ikimashita. Rubatsu. Kesa. Kesa kan berarti kemarin. Pagi tadi ya. Ya, Mirasan tadi pagi ke Toshokan. Iya, Maru. Marubatsu. Soalnya di sini Toshokan pergi ke Toshokannya sama Taro-chan. Oh iya, Taro-chan. Taruh sebentar. Kan uh, pergi ke Toshokan ya sama Taro. Eh, iya bener Taro-chan kan. Oh, masih sorenya. Masih agak mana sih tadi tuh? Ini. Yang ini Toshokan de Iya, Taro-chan ni aimashita. Aimaska. Iya. Masih Maru jawabannya? Hmm, i eh iya kan? Teteh. Kurang tepat ya. Oh, teteh. Jawabannya Salah. Batsu. Kenapa? Karena di sini Mira-san wa kesa Taro-chan to Toshokan e ikimashita. Mira-san tadi pagi pergi ke Toshokan bareng Taro-chan. Tapi di ceritanya Toshokan de Taro-chan ni aimashita. Jadi baru Oh bertemu iya. Taro-channya tuh di perpustakaannya. Jadi nggak berangkat bareng. Mira-sannya mah berangkat sendiri. Tapi ketemu Oh, Taro-channya tuh pas di perpustakaannya. oh Kayak iya gitu. aku nggak. Hai, gitu ya. Itu jadinya Aimas. Iya. baik, kita lanjut ke nomor 3. Silakan. Mira-san wa Toshokan de Ryo eh, Ryoko no hon o yomimashita. Mira-san wa Toshokan de Ryoko no hon o yomimasu. Membaca, membaca, membaca itu bisa. Oh, Batsu. Hai, betul. Batsu. Ya, Batsu. Karena Mirasang bacanya Baca di bukan di Toshokannya ya. Hanya ya. meminjam saja. Mana tadi? Ini ya. Kyoko no hon o karimashita, hanya meminjam. Baru dibacanya tuh kebesokan harinya ya, di pagi harinya. Asar Yoko no hon o yomimasu. Hai, itu Batsu. Oke, lanjut nomor 4, silakan. Mira-san wa Oka Oka sang ni Hanao ake agemas. Oka Mira-san agemas. Hana. Oke. Saya lupa agemas tuh apa ya Sensei? Agemas itu memberikan. Memberi. Oh ya. Baik. Agemas. eh memberi kayaknya ini batsu. Kenapa? Apa?
Jawabannya Batsu ya? Jawabannya Maru ya, yang Oh, benar. Maru. Kan ini kan masih membeli kan? Iya, masih memberi, tapi Masih membeli. kan apa ya, ini agemasnya belum 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 kejadian gitu, belum agemas tak. Di sini kan Hana Kaimas Ah, membeli, terus ah, Hahano Tanjobi no Presento Tes untuk ulang tahun ibu. Berarti kan si Mirasang ah, ada berkeinginan gitu untuk memberikan bunga itu buat ibunya. iya. Jadi masih dalam rencananya gitu. Jadi pastikan Oh, Mirasang membeli bunga itu pasti untuk diberikan kepada ibunya. Makanya Maru. oh, Kalau oke. misalkan Agemasta itu baru Batsu karena sudah diberikan. Sedangkan Hmm, di sini belum diberikan kan ya. iya belum. Kalau Agemas ini kayak istilahnya kayak masih rencana gitu loh. Rencana. Belum diberi gitu. Kayak gitu. Hai. Gitu ya. Itu untuk nomor berapa ini? Nomor 4. 7 ya. Tentang soal bercerita. Hai. Mungkin sebelum ke oh ini udah Fukushu ternyata ya. Fukushu itu kayak semacam latihan soal mengenai apa ya pengulangan bab-bab sebelumnya gitu ya. Tapi sebelum lanjut ke sini mungkin ya belum bahas, saya pengen ngebahasin dulu deh. Bentar. Ini ya konjugasi sebelum ke sini bentar nih. Sekarang udah hafal nama-nama hari belum? Atau masih suka lupa-lupa? Udah pernah baca tapi masih belum hafal sih, Sensei. Hai. Oke. Nah, ya. Sekarang udah punya ini nggak PDF yang ini dikasih PDF-nya nggak? udah, sudah Oh ada ya. sudah ada ya. Ya, jadi mungkin nanti bisa dilihat ya yang versi PDF yang ini gitu, yang halaman-halaman terakhir ada kayak lampiran-lampiran gitu ya, kosakata-kosakata tentang ungkapan, kata kerja dan sebagainya. Dan ini mungkin saya mau apa ya, cara menghafal saya dulu gitu, menghafal nama-nama hari. Emang saya juga dulu suka lupa gitu, tapi saya menghafalnya dengan pakai lagu. Jadi ini juga dari sensei saya ya dikasih tahunya kayak gini lagunya. Nichiyobi. Bentar, salah. Dari Getsuyobi seharusnya. Dari hari Senin dulu. Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi, Mainichi. Itu. Saya ulangi lagi ya. Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, 金曜日、土曜日、日曜日、毎日. Nah, kayak gitu. Ini mungkin saya ngasih tahu aja ya cara menghafalkannya gitu biar lebih gampang. Karena saya dulu juga waktu masih pertama kali belajar gitu tentang nama-nama hari ini suka banyak lupanya. Itu salah satu cara saya menghafalnya ya biar gampang diingatnya. Mulainya dari Gitsuyobi dulu sampai Nichiyobi baru di akhirnya pakai Mainichi yang artinya setiap hari. Ya gitu ya. Itu mungkin mungkin sebagai tips and trick aja biar gampang ingatnya. Paling gitu ya. Untuk yang lainnya mungkin kalau yang lainnya itu emang mau gak mau harus dihafal sendiri ya. Saya juga yang ada lagunya kayak gitu cuman buat hari aja. Kalau untuk menghafalkan jam, bulan, emang mau gak mau harus diingat satu-satu. Ada banyak ya di sini kapan waktunya jam. Terus di sini juga ada apa ini? Jangka waktu gitu ya. Kalau jangka waktu ichi ini hari pertama gitu. Futsuka hari kedua, Mika hari ketiga. Atau bisa jadi ichi seharian, Futsuka itu eh, selama 2 hari, Mika selama 3 hari juga bisa kayak gitu. Ini isu Kang selama 1 minggu, terus Ikagetsu selama 1 bulan. Ini sisanya Ichinan 1 tahun, Inen 2 tahun gitu ya. Nah ini kata bantu bilangan ya, ada beda-beda. Jadi
Jepang tuh kayak misalkan buat benda kayak buah-buahan, kunci dan sebagainya itu pakai hitatsu, futatsu dan sebagainya. Nanatsu, kokonotsu tuh. Terus ini ada ini ya untuk kalau menanyakan gitu, ikutsu desu ka? Ada berapa buah gitu ya mungkin. Ini kayak hitatsu, satu buah apel gitu, hitotsu. Terus mungkin buat orang juga udah tahu ya sebelumnya hitori, futari, sangin, dan sebagainya. Terus kalau untuk urutan itu pakai misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, ichiban, nimbang, sangbang. Ini untuk benda yang tipis dan datar gitu. Ini biasanya buat baju, kertas, perangko, pokoknya yang tipis-tipis saja. Pakainya ichimai, nimai, sangmai gitu kayak misalkan kertas gitu 1 lembar, 2 lembar. Kalau kalau baju satu satu buah baju, satu dua baju, dua tiga baju dan sebagainya. Tapi kalau baju yang ini kan beda ya. Tadi tuh bajunya untuk baju yang tipis kayak kemeja gitu biasanya atau kaos. Tapi kalau pakaian kayak gini ya, kayak dress atau apa namanya ini tuh atasan itu jaket, pakainya ichaku, nichaku, sangchaku dan sebagainya. Nah, tadi kan kalau misalkan untuk 1 lembar, 2 lembar gitu, itu untuk kertas ya. Tapi kalau buat buku gitu, satu buku gitu yang tebel, misalkan pakainya satsu, jadi isatsu, nisatsu, dan sebagainya. Terus untuk umur, ini kan mungkin udah tahu ya, pakai sai belakangnya, Iya. yang tambahin aja depannya, kayak 1 tahun, isai, nisai, sangsai, dan sebagainya. Terus ini kalau untuk mesin khusus ya, mesin kayak elektronik dan kendaraan itu pakai dai. Ichidai, nidai, sangdai. Misalkan satu motor, dua mobil, itu pakainya ini ya, ichidai, nidai, sangdai. Itu banyak ya sebenarnya. Banyak banget di Jepang tuh tergantung benda-bendanya. Itu kata bantu bilangan. Buat benda kecil lagi itu beda lagi. Terus untuk sepatu kaos kaki beda lagi. Buat rumah beda lagi. Nanti sepasang bisa baca aja gitu ya di PDF-nya. Ini untuk lantai, ini untuk benda yang kurus dan panjang ya. Ini buat yang silinder gitu. Kayak pensil, botol, buat pisang gitu. Pakainya ipong, nihong, sangkung, dan sebagainya. Nah, ini untuk minuman, tapi minumannya yang ada di dalam cangkir atau gelas ya. Misalkan ipai, nihai, sangbai. Gitu. Ini gitu. Ini untuk hewan, tapi hewan kecil, ikan sama serangga. Kan punya kucing gitu, melihara kucing. Neko, 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 ipiki, memelihara tuh apa ya? Sebentar, saya lupa. Memelihara, ipiki, ipiki kaemas. Kaemas. Kaimas deh, salah. Kaimas ya. Memelihara kucing. Memelihara 1 ekor kucing. Neko, ipiki, kaimas. Kayak gitu. Hai, ini lanjut ke konjugasi kata kerja ya. Jadi di kata kerja itu ada perubahan-perubahan kan ya. Kayak misalkan aimas, terus tapi bentuk lampaunya tuh aimasta. Terus negatifnya aimaseng. Terus negatif lampaunya aimaseng desta. Kayak gitu. Nah, selain itu masih banyak lagi ya. Di sini ada bentuk mas itu ya, yang biasa dipakai. Ada bentuk T, bentuk kamus, bentuk nai, bentuk A. Nah, kalau bentuk mas kan udah sering dipakai ya. Itu kalau dipakai untuk present lah istilahnya untuk saat ini. Untuk saat ini untuk masa yang akan datang gitu. Tapi kalau bentuk T itu
biasanya untuk menyambungkan satu kerja dengan menyambungkan kata kerja yang satu dengan yang lainnya. Selain itu juga misalkan kayak apa ya, aksi atau sesuatu kegiatan yang sedang dilakukan saat itu juga gitu, sedang berlangsung. Contohnya kalau misalkan yang menggabungkan kata kerja dengan kata kerja lainnya, misalkan apa ya? Kalau misalkan Mira Sangto gohan o tabete gohan o tabete kohi o nomimasu gitu. Jadi bersama Mirasang minum makan dan minum kopi itu kayak gitu ya. Itu contoh penggunaannya untuk te itu. Kalau misalkan kata benda dan kata benda kan pakai to ya. Misalkan pangto, tamago, roti dan telur. Tapi kalau misalkan menyambungkan kata kerja dengan kata kerja lainnya pakai bentuk te. Misalkan kayak tadi ya, mirasang to gohang o tabete kohi o nomimasu. Bersama mirasang, makan dan minum kopi. Kayak gitu. Nah, ini selanjutnya ada bentuk kamus. Kalau bentuk kamus itu ya kata kerja yang ditemukan dalam kamus-kamus kita kamus cetak pasti yang ditemukan tuh bentuknya kayak gini, bukan bentuk yang mas. Bentuknya yang kayak gini. Kayak misalkan aimas, bentuk kamusnya tuh au, asabimas, asobu, araimas, arau, arimas, aru gitu. Nah, biasanya gimana sih cara mengubahnya? Cara mengingatnya gitu dari bentuk mas ke bentuk kamus? Tinggal diubah aja dari vokal i ke vokal u. Kayak misalkan nih ya kan ai mas, tapi mas tinggal masnya ilangin, terus yang i-nya diubah ke vokal u jadi au. Terus contoh lainnya, aso bimas, masnya ilangin, bi-nya diubah ke vokal bu, ke vokal u, jadi asobu kayak gitu. Untuk bentuk kamus itu pasti ujungnya vokalnya menjadi u ya. Tapi ada yang pengecualian nih. Kayak kacimas gitu. Jadinya masnya dihilangin, tapi bukan jadi kacu, tapi jadi katsu. Su. Jadi kalau yang akhirannya ci, pasti jadinya su ya, su. Kacimas menjadi katsu. Kayak gitu. Itu untuk kamus ya. Selain ditemukan di kamus-kamus, ini tuh bentuk non formalnya dari bentuk mas. Jadi kalau misalkan ngobrol sama temen yang udah deket banget, itu bisa pakai ini ya, yang bentuk kamus atau bentuk non formal. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang baru bertemu atau misalkan ngobrol sama yang lebih tua, biasanya pakai yang mas ini. Tuh lanjut ke bentuk nai. Kalau bentuk nai ini bentuk apa ya? Bentuk biasa atau bentuk non formalnya eh dari bentuk ini negatif yang formal kayak misalkan eh awanai. Awanai itu kan bentuk masnya aimas. Nah, kalau bentuk formal negatifnya tuh ai maseng itu tuh dari ai maseng. Nah, kalau mau jadiin ke bentuk non formal itu jadi nai. Jadi awanai gitu. Nah, gimana sih cara mengubahnya? Ini mah kalau ini tinggal ubah aja dari kan kalau yang ubah ke mas ke kamus itu pasti ujungnya jadi u. Kalau yang naik itu pasti ujungnya jadi a gitu ya. Contohnya kayak misalkan asobimas, masnya ilangin. Vokal i di bi itu diganti jadi a jadi aso ason da. Aku yang ini asobanai. Jadi masnya ilangin,
bi-nya diubah ke ba, ditambahin nai. Jadi asobanai. Tapi khusus untuk i gitu ya, aimas. Jadi wa ya, i-nya berubah jadi wa. Jadi awanai. Kayak gitu. Ini kayak arukimas. Jadi masnya ilangin, ki-nya keubah jadi ka, tambahin nai, arukanai. Kayak gitu ya. Ini non formalnya dari bentuk masen. Lanjut ke bentuk ta. Kalau bentuk ta ini bentuk non formal dari bentuk lampau. Kalau bentuk lampau yang formal itu kayak misalkan nih, aimas kan aimasta. Tapi kalau non formalnya itu jadi bentuk ta, atta, atta gitu. Jadi kalau ini tuh pasti ujungnya jadi ta. Masnya ilangin atta gitu. Terus ini jadi asonda. Nah, kalau ini tuh ada cara khusus untuk menghafalnya ya. Dari bentuk mas ke bentuk ta. Sebentar. Ini tuh saya ada lagu gitu. Lagu yang saya dulu juga pakai biar hafal cara ubahnya. Yang ini. Ini kelihatan kan ya share screen-nya? Iya, kelihatan. Ayo saya play ya. 左手右に手聞いて聞いて行きます行って来ます聞いてしますしてして一里手右に手聞いて聞いて行きます行って来ます聞いてしますしてして一里田右に田聞いた聞いた行きます行った来ます聞いたしますしたした一里田右に田聞いた聞いた行きます行った来ます聞いたしますしたしたHai. Itu mungkin salah satu lagu ini yang dipakai dulu saya dulu gitu kalau menghafal bentuk kata kerja yang tadi ya, konjugasi yang tadi bentuk T sama bentuk A. Bentar, iklan. Oke. New position yet? Working on it. Hai, ini kita bahas dari bentuk yang ke T dulu ya, sebelum yang ke ta tadi. Sebentar. Ini yang T ya. Jadi kan yang pertama tuh yang I, Ci, sama Ri berubah ke bentuk T ya, T-nya yang double. Itu dilihat dari ini ya, yang misalkan aimas. Nah, yang I yang ini. Kalau yang I, aimas. Diubahkan ke bentuk T, jadinya at T. At T. Tuh.
Terus yang kedua, ci. Misalkan ci itu mana ya? Sebentar. Ci. Nih, kacimas gitu ya. Yang ci kan ini ada ci-nya, yang ci ini pokoknya ya vokal sebelum mas gitu kan. Kayak tadi aimas sebelum mas kan i ya jadi ate. Terus yang ini kacimas. Yang mas sebelum masnya itu kan ci, jadinya diubah jadi kate. Sesuai ya sama ini, jadi yang i ciri jadi ubah ke e. Terus lanjut kalau misalkan contohnya yang ri, owarimas, yang ini owarimas. Ubah masnya diilangin, terus yang ri-nya diubah ke te. Jadi owate. Itu cara menghafalnya gitu ya, pakai lagu itu. Coba kita lihat contoh yang lain. 右にで Oke, yang selanjutnya ada mi bini jadi ende. Kalau yang pakai mi itu contohnya, bentar ya, mi mana mi? Nih misalkan sumimas, sumimas gitu, masnya ilangin, terus mi-nya diubah jadi ende, jadi sende, kayak gitu. Lanjut lagi, kalau yang bi, kalau yang bi, ini contohnya asobimas ya. Yang ini masnya ilangin gitu ya, coret. Masnya coret, terus bi-nya diubah jadi ende, jadinya ason de. Terus yang pertama ini, yang terakhir nih, ini itu di sini kayaknya nggak ada deh. Bentar, cari. Harusnya ada sih. Eh ini mas sih harusnya. Kayaknya di sini nggak ada deh. Jadi kalau untuk contoh yang ini itu sinimas ya, sinimas itu artinya mati. Sama cara ubahnya kayak yang ini ya, kayak misalkan sumimas jadi sunde. Kalau sinimas kan tadi ni ya, kan si eh si ni si ni mas gitu. Masnya coret. Terus ni-nya diubah ke ende. Jadi sinde. Kayak gitu ya. Jadi itu cara mengubah bentuk mas ke bentuk T. Bisa dihafal pakai lagu yang tadi gitu. Nah, kalau yang kita ini contohnya kayak kikimas gitu ya. Kikimas yang mendengar. Ki-nya ada dua kan? Tapi yang diubah itu yang ki yang sebelum mas. Ini kan masnya coret, yang sebelum mas itu ada ki ini. Yang ini ya. Diubah jadi i, t. Jadi kite. Jadi dibacanya panjang. Kite. Lanjut lagi. Nah, kalau yang gi ini kayaknya yang oyogi, oh nih, bisa deh. Ini isogimas, artinya buru-buru ya. Masnya coret,
dia coret, terus G-nya, huruf G-nya diubah ke ID. ID. Jadi iso ID. Nah, kalau ini khusus ya, kalau ikimas kan itu jadinya IT sama sih, kan ichiri te ya kalau ya benar, kalau ikimas ini khusus jadi IT kan, kalau yang tadi perubahan untuk menjadi T itu yang sebelum masnya itu ichi atau ri. Tapi kalau ikimas ini khusus jadinya diubah jadi diubah ke T. Jadi it. Nah, ini juga untuk kimas, ini juga khusus ya kayak ikimas tadi. Jadinya kite. Nah, untuk simas itu jadi site ya. Tinggal masnya hapus ditambahin T. Jadi site. Nah, ini untuk yang kalau ada si-nya nih. Kayak misalkan osimas yang ini. Masnya hapus, tinggal ditambahin T. Jadi osite. Ya, itu untuk yang perubahan T. Kalau untuk perubahan taknya sebenarnya sama aja. Ya, kayak yang T tadi. Hai gitu ya. Sebenarnya yang untuk bentuk ta nih ya. Bentuk ta yang ini itu sama aja, cara perubahannya sama kayak bentuk T yang tadi udah dibahas pakai lagu yang tadi gitu. Tinggal diubah aja vokalnya gitu. Kayak misalkan kayak tadi ya. Misalkan asobimas nih, masnya hapus. Kalau yang ini B-nya diganti ke ende, jadi asonde. Tapi kalau yang bentuk ta, tinggal ganti aja. Kan kalau yang T mah diganti ke ende. Kalau ta diganti ke enda. Jadi vokalnya jadi dari E jadi ke A gitu. Jadi asonda. Kayak misalkan ini aimas, ate, kalau bentuk ta, ubah aja vokal E ke A. Jadi ata. Kayak gitu. Ya, jadi itu konjugasi kata kerja di perubahan kata kerja gitu ya. Di yang ada di bahasa Jepang memang banyak gitu ya yang harus dihafal, banyak banget. Tapi kalau sering latihan gitu, apalagi latihan soal atau bikin kalimat gitu, kalimat yang mudah, itu sangat membantu buat ngafalin ini. Selain bentuk yang ada di sini, sebenarnya ada banyak lagi gitu. Ada berapa macam itu, ada lebih banyak lagi. Cuman buat yang sekarang karena masih awalan untuk yang perlu diingat itu ini. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini ada pengelompokan di kata kerja. Ini ada kelompok 1. Ya, kecilin aja deh. Jadi ada kelompok 1, terus ada kelompok 2, kelompok 3. Apa sih bedanya? Kalau kelompok 1 itu, kalau dibentuk masnya, itu. Ini vokalnya pasti I semua ya. Kayak misalkan Kiki, Kiri, Kesi, vokal akhirnya ya, yang sebelum masnya. Sawari, Siri, Sui, Sumi, Suari, Dasi, Daci, dan sebagainya. Itu pasti vokalnya I semua. Sedangkan yang di kelompok 2 itu bermacam-macam. Ada sih untuk yang I. Di sini ya pengecualian, kalau di sini ada I juga. Tapi kalau di sini biasanya ada E dan I gitu untuk
yang vokalnya E dan I sebelum mas ya. Kayak misalkan ini contohnya akemas gitu. Terus yang lainnya tuh kalau bentuk kamusnya itu biasanya, bentar. Kalau kelompok 2 tuh biasanya apa ya? Kayak mana sih? Belakangnya gitu, vokal belakangnya iru-eru gitu. Cara bacanya kayak vokalnya iru-eru, kayak misalkan umareru, terus kariru, kakeru. Ini kan iru-eru kan ininya vokalnya gitu. Tapi kalau untuk kelompok 1 yang bentuk kamusnya itu ada sih iru dan eru gitu. Kayak misalkan ini ya irimas, tapi ini kayak semacam nggak banyak sih di sini kayak semacam pengecualian aja gitu. Kalau kelompok 1 itu harus contohnya kayak aru, uru sama oru ya. Kayak misalkan ini kan ya au, arau, aru, aruku gitu. Terus kalau yang uru, uru kayak misalkan oaru, kau, keru, karu, dan sebagainya gitu. Itu untuk yang kelompok 1. Kan kelompok 2 yang tadi iru-eru, kalau kelompok 2 aru, uru, uru gitu. Kayak misalkan osu, okuru, uru, nih ada uru dari urimas, dan sebagainya. Itu mungkin yang membedakan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Dan yang terakhir kelompok 3 itu yang belakangnya pakai simas semua. Simas kayak misalkan anai simas, unten simas, kaimono simas. Kan beda ya kelompok 1 sama kelompok 2 mah kayak nggak ada simasnya kayak kaimas, mimas, nemas dan sebagainya. Tapi kelompok 3 ini khusus simas 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 gitu. Kayak kaimono simas, anai simas, kopi simas. Kayak gitu. Tapi memang sih ada ya pengecualian, contohnya kayak gini ya, kayak Kimas yang artinya datang, itu pengecualian ada di sini, Kimas. Hai, itu ya, itu mungkin penjelasan untuk kata kerja. Jadi kata kerja itu banyak banget perubahannya dan memang gak mau harus dihafal gitu. Karena sangat dipakai. Dan salah satu contohnya saya dulu gitu, kalau ngafalinnya pakai lagu ini ya. Ini ada di channelnya Katoko. Yang ini yang nyanyi ini Hatsune Miku itu. Ini judul lagunya ini ya Nihongo Taform Song. Mungkin boleh dicoba gitu buat menghafal cara perubahan bentuk T sama bentuk Ta biar lebih mudah. Hai, mungkin itu ya kayak gitu penjelasannya untuk kata kerja. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mengenai tadi yang konjugasi tadi, Sensei. Ya boleh. Itu penggunaannya pada saat apa ya, Sensei? Perubahan T, Oh, A perubahan. gitu. Nah, Hai, bentuk apa? kalau yang mas sudah hafal gitu ya. Iya. Kalau T itu tadi udah dijelasin kan untuk Uh, kalau menggabungkan dua kata kerja dengan kata kerja yang lainnya. kata keduanya. Kayak misalkan Nihong, mirasang to eh, gohang o tabete, terus kohio namimas gitu. Makan makan dan minum kopi. Terus untuk T itu ada yang bentuk untuk apa namanya? Nanti ada sih di babnya, ada bab selanjutnya gitu, bab berapa aku lupa. Yang jelasin tentang T imas gitu ya. Nani-nani T imas. Itu tuh menjelaskan tentang kayak sedang berlangsung gitu, kegiatannya sedang berlangsung. Misalkan saya sekarang lagi baca buku.
Watashi wa hong o yondeimasu. Yondeimasu. Contohnya. Nah, itu berarti bukunya itu lagi dibaca gitu. Lagi dibaca, lagi membaca buku. Sedang gitu, sedang dilakukan itu kegiatannya. Itu contohnya untuk T. Kalau bentuk kamus ini biasanya sih kalau apa ya? eh untuk itu sih yang non formal kalau misalkan bentuk Berbicara percakapan. iya betul kalau berbicara dengan temen gitu. Itu biasanya pakai ini gitu. Kalau udah dekat banget bisa pakai ini. Kalau bentuk nai itu non formalnya dari kayak misal yang maseng ya. Kayak misalkan ai maseng jadi awan nai. Ini juga sama kalau bisa pakai kalau sama temen juga kayak gitu. Karena ini non formal ya. Terus ini bentuk A ini dari non formalnya masta. Sama juga kayak gitu bentuknya, penggunaannya. Tapi ada juga yang penggunaannya lebih kompleks lagi kayak misalkan eh, Yondahong misalkan Yondahong buku yang dibaca. Terus kalau misalkan tabeta tabeta apa ya? Tabeta tamago telur yang dimakan. Nah, pakainya kayak gitu itu penggunaan untuk bentuk A itu penggunaannya lebih kompleks lagi. Nanti ada kok penjelasannya. Ini tuh nanti ada kok kalau nggak salah bentuk T, nah itu nanti di bab-bab selanjutnya gitu. Ada dijelasin gitu penggunaannya kayak gimana bermacam-macam kayak gitu. Oke. Berarti itu berlaku untuk maksudnya secara penulisan dan secara pengucapan juga ya Tante ya? Iya betul, penulisan bisa, pengucapan bisa. Oke, oke. Takutnya nih kebalik sama ya apa perubahan bentuk T, bentuk ta apa ta itu Oh, dengan yang apa sih kata aslinya gitu loh aslinya keberatan. ya. Kalau yang kata aslinya sih kayak misalkan aimas, aimaseng, aimasta itu benar-benar formal gitu. Untuk formal. Dua-duanya bisa dipakai kok tulis dan tulisan ucapan dan tulisan itu. Hai gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Belum dulu Tante. Oke, kalau gitu mungkin udah jam segini juga ya. Kita sampai sini dulu dulu. Untuk yang Fukushu mungkin dibahas Senin besok kali ya. Kita bahas bareng-bareng. Senin apa Kamis besok? Kamis. Ya, Kamis. Kamis besok ya. Kita bahas Fukushu bareng-bareng.